Film diawali dengan seorang remaja yang habis bermimpi tentang kejadian saat sahabatnya membunuh dua orang preman karena terlibat pertarungan. Nama sahabatnya tersebut adalah Reno. Akibat hal tersebut, Reno harus ditangkap polisi dan menekam di dalam penjara karena kejadian tersebut. Dia adalah Galang, pria yang baik dan berbudi luhur yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala preman terkuat di ibu kota. Kebetulan besok bertepatan dengan sahabatnya Reno bebas setelah beberapa tahun menekam dalam penjara. Lo jadi keluar besok? Gue jemput deh. Keseharian Galang tetap ia jalani seperti orang pada umumnya, seperti makan, ngopi, boker, dan mungkin saja sedikit membutuhkan colai agar tetap meningkatkan birahi kejantanannya. Waduh. Hari demi hari ia jalani begitu-begitu saja tanpa ada aktivitas yang cukup menegangkan dalam dirinya. Lalu kita akan sedikit diperlihatkan keseharian Reno di dalam penjara yang mana dia tetap melatih tubuhnya sekaligus mengikuti pertarungan yang ada di dalam penjara tersebut. Kemudian diperlihatkan remaja yang bernama Coki yang lagi dikejar-kejar oleh massa karena habis mencuri sebuah kaset DVD. Coki ini juga adalah sahabatnya Reno dan Galang. Saya beritahu sedikit, sebenarnya masih ada satu lagi sahabat mereka bernama Daud. Mereka berempat ini adalah sahabat dan sudah dianggap saudara walaupun berbeda-beda orang tua. Karena mereka semua dibesarkan di satu panti asuhan yang sama. Untuk Daud nanti kita akan ceritakan. Oke, lanjut. Dari mana lo? Gue habis berantem. Berantem sama siapa? Ha? Bencong pasar ya? Lalu Galang dan Coki pergi berkeliling sambil berjoget-joget dengan musik di dalam sebuah mobil. Dan hal itu merupakan kesenangan yang sangat amat bahagia di zaman itu sebelum aplikasi joget-joget gak jelas menyerang Indonesia. Merasa belum puas untuk bersenang-senang, mereka berdua pun pergi ke diskotik sembari melihat-lihat wanita bohai di sana. Lalu Galang melihat wanita berbaju merah yang semok dan aduhai sangat menggoda iman kebatinan. Namanya adalah Astrid. Astrid ini bekerja di sana sebagai wanita penghibur di tempat tersebut. Galang sangat tertarik pada wanita tersebut dan mencoba untuk berkenalan dengan cara mengusir para lelaki yang hendak mengganggunya. Tapi naas itu ditolak mentah-mentah oleh Astrid. Siapa sih lo? Sok kenal. Mendengar dirinya ditolak, Galang pun semakin tertantang untuk mendapatkan Astrid. Caranya adalah dengan memesan Astrid dari bos di tempat tersebut. Dan itu baru namanya lelaki sejati. Waduh. Lo mau? Maksud lo bisa dipakai? Berapa? Bisa diatur. Saat Astrid mendatangi rumah Galang, dia pun sangat terkejut bahwasannya yang menyewanya adalah pria yang ditolaknya tadi di diskotik. Sumpah di sini gua senyum-senyum sendiri lihat kelakuan Galang ini. Namun ada yang lebih menarik. Saat Astrid mau bersiap-siap sebelum bertempur, ternyata Galang ini cuma memesan Astrid hanya untuk menemaninya saja. Yang mau dipakai juga. Gue kurang seksi ya? Hah? Seksi kok. Gue bayar lo cuma buat nemenin gue ngobrol. Dan terjadilah sedikit kisah romantis antara mereka berdua di tempat tersebut. Di scene lain, kita diperlihatkan ternyata Coki ini bekerja sebagai kurir narkoba, yang mana pekerjaan kotor seperti itu sangat dibenci oleh Galang. Bos Coki ini namanya Pikri. Gua minta lo anterin ke Cikini Raya nomor 14. Setelah Coki bertransaksi, uang tersebut malah tidak Coki setorkan kepada bosnya. Singkat cerita, esok pun tiba.
Diperlihatkan Galang yang sedang menjemput Reno yang hari ini dia bebas dari penjara. Mereka pun sedikit melepas rindu dan bernostalgia karena sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Baik, men. Setelah itu mereka segera menuju ke tempat panti asuhan untuk bertemu dengan ibu panti yang mereka sudah anggap ibu kandung sendiri. Tentu saja di panti tersebut sudah ada Coki yang lagi menunggu mereka berdua. Terlihat juga beberapa anak panti yang terlihat sangat hidup gembira di tempat tersebut. Mereka bertiga pun bertemu dan melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Selamat menempuh hidup baru. Sialan lo. Anjing lu tai. Belum lihat kan? Saat Reno bertemu dengan Ibu Lastri, di situ sedikit ada momen mengharukan antara mereka berdua. Sebagai seorang ibu yang telah membesarkan Reno dari kecil, Ibu Lastri sangat senang karena Reno sudah bebas dari penjara. Syukurlah. Pindah ke scene Galang dan Coki. Di sini kita diperlihatkan suatu hal yang sangat amat menarik. Ternyata uang dari hasil penjualan narkoba sebelumnya semua Coki berikan kepada Galang untuk diberikan kepada Ibu Lastri agar bisa membantu keuangan panti asuhan. Sebenarnya gue udah siapin semalam. Cuman gue nggak enak kasih ke Bu Lastri. Lo yang ngasih ya? Dan tentu saja Coki tidak memberitahunya kalau uang tersebut semuanya berasal dari penjualan barang kotor. Karena jika Galang tahu maka uang tersebut pasti ditolak. Bahkan Coki pun bilang jangan kasih tahu Ibu Lastri bahwa uang tersebut darinya. Lo yang ngasih ya? Tapi jangan bilang dari gue. Jadi, walaupun Coki ini melakukan pekerjaan yang kotor, tapi dia tetap ingat dengan tempat di mana dia berasal dan dibesarkan. Dan itu baru namanya berbakti kepada orang tua. Keren kan? Nah, mulai dari sini, dimulailah konflik dalam film ini. Orang ini namanya Diki. Dia bisa dibilang gembong mafia. Ternyata Diki ini sudah lama menunggu Reno keluar dari penjara dan sudah berencana untuk menghabisi Reno. Alasannya, ternyata dua orang yang dibunuh Reno di awal-awal film tadi itu adalah temannya. Untuk itu dia menuntut balas atas kematian teman-temannya tersebut. Gue pengen dia mati. Paham? Pindah ke scene lain, terlihat Reno mengunjungi Daud. Seperti biasa untuk melepas kerinduan ke sahabatnya. Daud ini bisa dibilang sudah sedikit sukses karena sudah bisa mendirikan bengkel mobilnya sendiri. Masih ada. Lo keluar dari penjara. Selagi berbincang-bincang, tiba-tiba ada beberapa gerombolan orang yang menyerang tempat tersebut yang tentu saja mereka anak buah Diki yang mau menangkap Reno. Namun di luar dugaan ternyata beberapa gerombolan preman tersebut bisa dengan mudah dikalahkan oleh Daud dan Reno berdua saja. Dan dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa 4 orang sahabat tersebut adalah orang yang gila baku hantam di masa lalu. Di tempat lain, Galang baru mengetahui bahwa Coki bekerja sebagai kurir narkoba setelah dia menemukan ada sabu di jaketnya. Tentu saja Galang langsung memarahi Coki dan menyuruhnya untuk berhenti dari pekerjaan tersebut karena masih banyak pekerjaan di luar sana yang lebih baik. Gue gak suka lo kayak gini. Kayak gak ada kerjaan lain aja lo. Kalau jadi pengedar sama aja gali kuburan lo sendiri. Namun karena Coki ini orang yang sedikit labil dan sok jagoan tapi otaknya nggak ada, dia pun menolak dan mengatakan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Lo tenang aja deh. Gue bisa jaga diri. Cabut. Ya, benar saja. Karena Coki tidak bisa menyetorkan uang tersebut, dia pun dihajar habis-habisan oleh Fikri di tempat tersebut. Babi! Itu duit bos gue! Pindah ke scene lain, terlihat Galang sedang menunggu Astrid pulang kerja dan mengajak pergi ke rumahnya. Kisah cinta mereka pun semakin dekat. Karena sudah terbawa buayan suasana, akhirnya mereka melakukan pertempuran yang maha dahsyat di Pulau Kapuk. Waduh, Pulau Kapuk.
Di sini kita diberitahu bahwa Astrid awalnya telah dibohongi oleh temannya untuk bekerja di Jakarta. Namun kenyataannya dia malah dibuat jadi wanita penghibur di sebuah diskotik. Karena tidak ada pekerjaan lain, mau tidak mau dia harus bekerja seperti itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di kampung halaman. Setelah itu Galang pergi menemui Daud. Di situ Daud menceritakan tentang kejadian saat mereka diserang oleh sekelompok preman. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa preman-preman tersebut adalah musuh lama Reno yang ingin balas dendam atas kematian temannya. Jangan-jangan mereka musuh lamanya Reno ya? Bisa jadi. Kayaknya sih ini orang udah nungguin Reno keluar dari penjara. Sehari kemudian Galang ditelepon oleh Fikri dan memberitahu tentang keadaan Coki yang telah mereka sandra. Dia meminta Galang untuk mengganti uang yang telah Coki gunakan yang padahal uang tersebut sudah dikasih ke Ibu Panti di awal-awal film tadi. Oke, gua kesana sekarang. Tak menunggu waktu lama, Galang langsung pergi menuju ke tempat Fikri berada. Akhirnya setelah sekian lama menunggu kita diperlihatkan sekuat apa sih Galang ini sebenarnya sehingga dijuluki sebagai kepala preman. Ternyata gelar kepala preman tersebut tak main-main. Yang mana Galang bisa dengan santai dan mudahnya bisa menghajar semua anak buah Fikri di tempat tersebut. Mana bos lo? Saat bertemu Fikri, dia masih dengan santai dan sambil udut sembari mendengar bacotannya Fikri. Gak salah lo jadi kepala preman. Cuman buntut lo itu gak becus, kayak tai. Gitu ya. Ketika situasi mulai panas, Galang bisa dengan mudahnya mengambil pistol yang berada di badan Fikri. Mau tidak mau, Fikri harus menyerahkan Coki kepada Galang. Tapi karena Galang orangnya tetap memegang teguh jiwa pria sejati, tentu saja di situ Galang mengatakan akan tetap mengembalikan uang mereka. Dan itu baru namanya lelaki sejati. Keren bro. Lo pegang kata-kata gue. Gue pasti balikin duit lo. Anjing tahan Coki. Beberapa hari kemudian Astrid dipukul oleh bosnya karena tidak mau menyetorkan uang yang padahal uang tersebut ia gunakan untuk membiayai keluarganya di kampung halaman. Tak lama kemudian Galang menemui Astrid dan melihat kondisi Astrid yang sudah babak belur karena dipukul oleh bosnya. Tentu saja Galang mengetahui hal yang terjadi sebenarnya. Sebagai seorang lelaki sejati, dia pun kembali ke klub tersebut dan dengan santainya menghajar bosnya Astrid di tempat tersebut. Gila kan? Hah? Lu tuh beraninya sama cewek ya? Di scene lain, terlihat Coki sudah sembuh dan membeli sepucuk pistol ilegal dengan maksud untuk membalas dendam kepada Fikri. Namun itu diketahui oleh Galang yang tidak sengaja melihat Coki sedang berlatih menggunakan pistol. Coki pun menceritakannya kepada Galang perihal dia akan membalas dendam dan membunuh Fikri. Gue mau bunuh bajingan itu, Lang. Coki. Di situ Galang mencoba menasehati Coki untuk tidak bertindak bodoh karena bisa membahayakan dirinya sendiri. Ya, karena Coki ini sok jagoan dan sedikit kekanak-kanakan orangnya, dia malah menolak nasihat tersebut. Gue bisa ya handle semua ini. Lo gak usah sok jagoan deh. Oh ya, hah? Kalau lo bisa handle, kenapa lo babak belur kayak gitu, Cok? Bosan gue dengerinnya, bosan. Banyak bacot lo. Itu jadi kayak anjing buduk, ah. Gua nih laki-laki, Lang. Coki. Laki-laki tuh gak butuh ini buat nunjukin dia tuh laki-laki sejati. Di situ kita melihat ketulusan hati seorang Galang yang sangat menyayangi sahabatnya tersebut dan tetap menasehati Coki untuk mencari jalan keluar lain agar bisa mengembalikan uang tersebut. Namun ya, seperti apa yang mau dikata, karena Coki ini sok jagoan, dia malah memukul Galang dan pingsan saat itu juga. Sorry bro. Setelah sampai di markas Fikri, dia dengan pedenya mengancam dan menembakkan satu peluru dan seolah-olah dia berkuasa di sana.
Saat Coki mau menembak Pikri, namun ternyata pistol tersebut kehabisan peluru dan itu sangat amat mengapeskan. Fuck. Lantas Pikri dan anak buahnya mengejar Coki dan terjadilah kejar-kejaran di tempat tersebut. Tiba di suatu titik di mana Coki sudah terkepung dan anak buah Pikri sudah disenjatai dengan sebuah parang. Awalnya Coki sedikit memberi perlawanan yang cukup sengit, tapi ya karena terlalu banyak pasukan, Coki pun harus mati di tempat tersebut dengan sangat amat mengenaskan. Bebal sih, mati sia-sia kan? Setelah kejadian itu, disitulah jiwa-jiwa kebrutalan Galang yang telah lama terkubur kembali bangkit lagi. Galang, Reno, dan Daud berencana membalaskan dendam kepada Pikri dan Diki atas semua masalah yang selama ini terjadi. Namun mereka bertiga di sini bertindak sendiri-sendiri dalam membalas dendam. Pertama-tama Daud menemui bos dalang dari semua ini, yaitu Diki. Namun dia dicegat oleh anak buah Diki yang cukup hebat dalam bertarung, sebut saja namanya Lebon. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara mereka berdua. Pertarungan mereka berdua terlihat sangat imbang, bahkan duel tersebut terbilang tidak diketahui siapa yang akan menang. Tiba di suatu titik di atas tumpuan api. Daud harus tidak beruntung karena dia terjatuh ke dalam kobaran api yang lagi nyala membara. Lantas kematian Daud tersebut makin membuat Galang naik darah. Here we go, akhirnya kita akan diperlihatkan kebrutalan Galang dalam membantai semua musuhnya. Namun sebelum itu dia pamit kepada Astrid, sang kekasih tercinta, dan Galang berjanji dia pasti akan pulang dengan selamat. Gue janji, gue pasti balik buat lo. Pertama-tama Galang menemui orang yang bersenjata yang telah membunuh Coki sebelumnya. Namun yang menarik kita semua adalah bahwa Galang cukup dalam 5 detik untuk membunuh semua pasukan tersebut. Gila kan Galang ini? Tak cukup sampai di situ, dia langsung mendatangi markas Diki dan bahkan dengan cukup mudah menghajar semua anak buah Diki yang berada di sana. Saat Diki mau melarikan diri, disitulah emosi Galang meluap-luap dan bahkan tak ada kata ampun untuk Diki hingga dia harus tewas saat itu juga. Ampun! Di waktu yang bersamaan, Reno berhadapan dengan Lebon yang telah membunuh Daud sebelumnya. Awalnya Reno bisa memberikan perlawanan kepada Lebon, tapi ternyata Lebon ini juga sangat kuat seperti Galang. Reno pun harus kalah dan pingsan saat itu juga. Saat Lebon mau membunuh Reno yang telah terkapar, tiba-tiba ya, Galang tiba-tiba datang ke tempat pertarungan Reno dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara mereka berdua.
Dengan sama-sama menggunakan kombinasi serangan jarak dekat, pertarungan mereka bisa dibilang sangat seimbang. Tiba di suatu momen saat Lebon sedang lengah. Disitulah Galang langsung mematahkan semua anggota badan Lebon yang membuat saya sebagai penonton berasa ngilu liatnya, sumpah. Melihat Lebon sudah tidak bernyawa lagi, Galang langsung membantu Reno untuk pergi dari sana. Tiba-tiba, ternyata si Lebon ini masih mempunyai sedikit kesadaran dan langsung menendang sepucuk besi dan itu tepat mengenai dadanya Galang. Karena hal itu, Galang pun harus naas merenggang nyawa. Waduh, ngapa nggak dimatiin dulu bener-bener tuh si Lebon. Sumpah sedih di momen ini. Di ending diperlihatkan yang mana Astrid sedang menunggu Galang yang sudah dipastikan dia tidak akan ke sana. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Waduh, ngapa itu harus dimatiin si Galang? Malah yang masih hidup temannya Reno. Untuk keseluruhan sangat bagus filmnya, sumpah. Kalian wajib nonton deh. Yang paling gua seneng itu pas Galang gaya udutnya itu, sumpah keren banget itu. Soalnya film-film Indonesia zaman dulu tuh sangat-sangat keren gitu. Kalian wajib nonton deh. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. See you.